Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi baru di MTS Wali Songo yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu walaupun tidak bisa secara langsung, karena pada saat ini kita masih dihadapkan pada sebuah masalah, yaitu adanya pandemi. Tapi itu tetap kita laksanakan pertemuan masa ta'aruf santri baru di MTS Wali Songo untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah tentang akidah, akhlakul karimah, ubudiyah, dan program unggulan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Wali Songo. Untuk yang pertama adalah akidah. Memang perlu disampaikan bahwa anak didik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai akidah yang kuat. Akidah itu sebuah keyakinan yang membaca, di mana anak itu, orang itu harus mempunyai keyakinan. Keyakinannya punya Tuhan, punya malaikat, punya nabi, punya rasul, yakin bahwa ada qada dan qadar, yakin bahwa akan adanya hari akhir dan sebagainya. Ini adalah sebuah akidah yang harus dimiliki oleh manusia. Maka ada yang mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatullahi alal itqan. Jadi pertama-tama yang harus dimiliki, harus dipelajari, diketahui oleh manusia adalah belajar ilmu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak harus kenal bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wajib yang jumlahnya 20 sifat, mempunyai sifat muhal yang jumlahnya 20 sifat, mempunyai sifat jaiz yang jumlahnya 1. Berarti ada 41 sifat. Ini yang harus diketahui anak-anak. Ditambah Rasul mempunyai sifat wajib 4, sifat muhal 4, dan jaiz 1, sehingga kumpul menjadi 50 yang terkenal dengan akidah atau aqaid 50. Ini nanti akan diberikan oleh bapak guru yang bersangkutan kepada anak-anak semua dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam, kitab Khoridatul Bahiyah, dan kitab Maslakul Abid. Itu di dalamnya nanti mencakup aqaid 50 yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kepada anak-anak semua. Maka anak-anak harus siap, ya, mempunyai akidah yang kuat demi untuk kebaikan anak-anak semua, dunia dan akhirat. Berikutnya juga akan disampaikan di madrasah kita yang tercinta MTS Wali Songo adalah akhlak. Akhlak itu budi pekerti yang mulia,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sabda ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil pelajaran bahwa orang hidup itu harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Pertama, akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau kita beribadah, melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ini menunjukkan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ini namanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada kedua orang tua, menghormati perintah orang tua, menghormati kepada guru. Guru adalah guru, itu orang yang harus digugu dan ditiru. Nah, ini yang harus diikuti oleh anak-anak. Guru, ya, bukan orang yang wagu dan saru, tapi guru itu adalah orang yang bisa digugu dan ditiru. Ini harus dihormati, karena guru ini merupakan khalifatullah fil ardh, yaitu orang yang ditugasi oleh Allah di muka bumi ini untuk mengatur bumi ini sehingga menjadi baik. Termasuk guru mengatur anak-anak supaya menjadi orang yang pintar, benar, dan kober. Negara ini butuh pada 3 hal itu. Butuh pada orang pintar, orang benar, dan orang yang kober. Tidak cukup dengan orang yang kober saja, tapi tidak benar. Ini juga belum cukup. Tidak, masih kurang juga orang yang kober, ya, orang yang pintar tapi tidak benar. Jadi 3-tiganya harus menyatu, pintar, benar, dan kober. Ini semuanya harus kalau bisa dimiliki oleh anak-anak demi masa depan yang cerah. Jadi sekali lagi, hormati gurumu. Ya, kalau kamu diperintah oleh guru untuk melaksanakan suatu tugas, ini harus dilakukan. Sebab ini sebagai jembatan, guru ini adalah sebagai jembatan untuk mengantarkan anak-anak menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Berikutnya adalah akhlak kepada hewan. Jadi akhlak pada Allah, akhlak pada sama manusia, akhlak pada hewan. Walaupun itu katak, walaupun itu ular, walaupun itu kambing, ini semua harus dihormati. Kalau tidak mengganggu kita, jangan diganggu. Kecuali hewan-hewan yang berbahaya, yang membahayakan kepada kita, itu boleh dibunuh. Tapi yang tidak membahayakan, bahkan bisa membantu kita, ini harus kita hormati. Ini namanya akhlak kepada sesama makhluk. Itu harus kita akui bahwa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan kita. Selanjutnya adalah akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kita hormati di saat-saat musim panas seperti ini, ya. Tumbuh-tumbuhan itu harus kita hormati, kita siram, jangan kita petik, jangan kita ganggu, biar tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang baik. Ini kalau kita tidak mengganggu, berarti kita berakhlak yang mulia kepada tumbuh-tumbuhan. Berikutnya di Madrasah Sanawiyah Wali Songo, nanti anak-anak akan dipersiapkan bahwa di Madrasah Sanawiyah Wali Songo ada pelajaran
ubudiyah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 5 waktu ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat wajib. Sholat zuhur nanti kita berjamaah bersama-sama di Masjid Besar Wali Songo, ya, Bapak Ibu guru ikut jamaah, anak-anak semua, putra putri ikut jamaah, ya, dan juga diikuti oleh masyarakat. Ini kalau waktu zuhur kita jamaah di Masjid Besar Wali Songo. Nanti kalau sudah pulang sholat asar harus jamaah di tempatnya masing-masing, di masjid terdekatnya, mushola terdekatnya, atau kalau di pesantren ya jamaah di pesantrennya. Kemudian maghrib juga begitu. Anak-anak dianjurkan untuk sholat maghrib berjamaah di mushola atau di masjid. Setelah sholat maghrib dianjurkan untuk belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran pada guru-guru mushola, guru-guru masjid terdekat, supaya anak-anak nanti mahir bacaannya Al-Qurannya baik, ya, sesuai dengan anjuran warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Kemudian nanti setelah Isya anak-anak dianjurkan untuk mempelajari pelajaran yang telah ditentukan oleh madrasah. Bahwa madrasah itu membuat jadwal untuk mapel-mapel tertentu, baik itu mapel agama, mapel umum, ya, dan mapel tambahan. Mapel agama seperti yang tadi saya sampaikan, ada akidah akhlak, ada ada ubudiyah fikih, ya, dan lain-lain. Kemudian mapel umum ada matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dan lain-lain. Ini semua nanti akan diberikan oleh Bapak Guru kepada anak-anak, yang harus anak-anak tekuni, anak-anak pelajari sehingga menjadi kepribadian. Jadi anak-anak nanti biar mempunyai ilmu yang mantap demi untuk bekal di kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi orang hidup ini memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak membuat manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba Allah rajin beribadah berarti taat pada Allah. Itu nanti akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang layak. Sebaliknya, kalau ada hamba Allah tidak mau mentaati perintahnya, bahkan tidak mau sholat, ya, tidak mau belajar, ini merupakan hal yang kurang baik dan tidak baik. Maka dari itu saya anjurkan pada anak-anakku siswa baru MTS Wali Songo supaya rajin-rajinlah belajar. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang diharapkan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, di Madrasah Tsanawiyah Wali Songo tercinta ini juga ada sebuah program yang diunggulkan, yaitu yang disebut program unggulan. Program unggulannya di MTS Wali Songo yang pertama adalah tahfidzul Quran. Jadi anak-anak yang mondok di pesantren Wali Songo itu nanti dia kalau belum mahir membaca
akan ada perbaikan baca Al-Qur'annya, dicocokkan dengan tajwidnya oleh guru tertentu. Nanti kalau bacanya sudah tartil, sudah baik, dianjurkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi orang yang bacaannya baik, ya itu nanti kalau membaca Al-Qur'an luwes, manis, ya. Kalau didengarkan oleh orang lain juga menyenangkan. Kita umat Islam memang harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Maka dari itu, pedoman yang kita pedomani itu harus kita miliki, harus kita pelajari, harus kita baca dengan sesuai dengan ilmu tajwid. Itu nanti jadi program unggulan di MTS Wali Songo. Yang kedua, program unggulannya adalah kitab kuning. Kitab kuning ini kitab salaf yang cara membacanya harus menggunakan tata bahasa Arab. Maka di MTS Wali Songo nanti ada pelajaran yang namanya nahwu dan sorof. Nah, nahwu dan sorof ini adalah ilmu tata bahasa Arab. Jadi kalau anak-anak ingin supaya bacaan kitabnya baik, bisa membaca kitab sesuai dengan tata bahasa Arab, ini harus rajin, harus mempelajari nahwu dan sorof. Nah, nahwunya apa yang dipelajarkan di MTS Wali Songo? Ya, kitab Jurumiyah, kitab Amsilati, ya. Kemudian dipraktekkan di dalam kitab yang namanya Fathul Qorib. Karena kitab di samping kitab Fathul Qorib ada kitab yang namanya Safinatul Najah dan kitab-kitab yang lain. Ini ada unggulan 1 tahfidzul Quran, kemudian baca kitab kuning. Yang ketiga adalah unggulannya bahasa Arab. Kenapa pilih bahasa Arab? Bahasa Arab ini bahasa Al-Qur'an. Ya, MTS itu Madrasah Sanawiyah. Madrasah ini identik dengan ilmu-ilmu agama yang kuat. Maka dari itu anak-anak yang masuk di MTS Wali Songo merupakan khiyarun min khiyarin, pilihan dari beberapa pilihan. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Wali Songo. Nanti akan mendapatkan pelajaran, bimbingan dari guru-guru yang akan membimbing kepada anak-anak semua, utamanya di bidang ilmu agama, di bidang akidah, di bidang akhlak, di bidang ubudiyah, dan di bidang program unggulan. Semuanya itu nanti akan disampaikan di Madrasah Sanawiyah Wali Songo. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di MTS Wali Songo. Mudah-mudahan nanti anak-anak menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, berbakti pada nusa bangsa dan agama, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada masyarakat dan lingkungan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa ketemu lagi di acara yang sama, yaitu pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Wali Songo. Mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik, anak-anak bisa menyelesaikan tugas pembelajaran sampai akhir dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, sehingga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.